Saat Tuhan Yesus mengajar di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami terletak tepat di tengah khotbah di bukit. Artinya, doa Bapa Kami seharusnya menjadi titik sentral bagi orang Kristen. Jadi, apa kita perlu mengucapkannya setiap hari, berulang-ulang, di mana saja dan kapan saja? Jawabannya tentu tidak. Doa Bapa Kami bukanlah mantra, tapi doa Bapa Kami adalah contoh doa sempurna yang diberikan kepada kita supaya kita mengerti bagaimana seharusnya kita berdoa dan kepada siapa dan apa yang harus kita minta dalam doa. Jika kita mengerti apa makna di balik doa Bapa Kami, kita akan tahu bahwa doa ini adalah doa yang begitu indah. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah, dan doa Bapa Kami menuntun kita untuk bisa berkomunikasi dengan benar kepada Allah. Allah tahu persis apa yang kita butuhkan, tapi bukan berarti kita tidak perlu berdoa, karena doa adalah tentang seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti ayah kita yang tahu persis semua kebutuhan anak-anaknya, bukan berarti anak-anak tidak perlu bercerita kepada ayahnya. Ayah kita tahu bahwa kita anak-anaknya perlu bercerita tentang keluh kesahnya, tentang sukacitanya, dan tentang kesedihannya. Dengan bercerita, hubungan ayah dan anak akan menjadi semakin intim, dan akibatnya semakin hari sang anak akan semakin mirip dengan ayahnya. Semakin intim hubungan ayah dan anak, hati dan pikiran anak akan selaras dengan hati dan pikiran ayahnya. Hal itu dimulai dari komunikasi yang baik antara ayah dan anak, dan cara berkomunikasi yang baik adalah dengan doa yang benar. Seorang anak yang tidak hormat, bahkan kasar dengan ayahnya, sudah dapat dipastikan bahwa hubungan ayah dan anak sudah rusak. Dan hubungan yang rusak disebabkan karena komunikasi yang buruk, dan komunikasi yang buruk dimulai dari komunikasi yang salah. Oleh sebab itu, doa Bapa Kami selain mengajarkan kita berdoa dengan benar, doa Bapa Kami juga mengajarkan kedekatan hubungan antara anak dengan bapaknya. Sehingga doa ini disebut doa Bapa Kami, karena doa ini mengajarkan kita supaya kita tahu persis bahwa kita punya Allah yang sangat dekat, karena Dia adalah Bapa kita bersama, atau Bapa dari keluarga besar di dalam Kristus. Doa Bapa Kami menggambarkan bagaimana dekatnya kita dengan Allah kita. Begitu dekatnya sampai-sampai kita anak-anaknya tahu persis apa yang kita kerjakan supaya menyenangkan Bapa, sehingga kita anaknya akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa kita. Dan kita akan tahu bahwa Bapa kita ada bersama kita hari demi hari, mencukupi segala kebutuhan kita, dan Dia adalah Bapa yang Maha Pengasih, sehingga kita akan dimaafkan sama seperti ketika kita memaafkan saudara kita. Dan Bapa kita tidak akan membiarkan kita anaknya jatuh, karena Dia Bapa yang punya kuasa untuk melindungi kita. Karena Bapa kita bukan sembarangan Bapa, Dialah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari dulu, sekarang, dan juga selama-lamanya. Matius 6 ayat 9-13 berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin."